Perkenalkan, nama saya Gloria Maisio, NIM 20302105, kelas 5C. Tugas pasar uang dan pasar modal, merangkum video materi yang pertama, pasar modal di Indonesia. Kita masuk pada pengenalan pasar modal. Pasar modal merupakan gabungan dari pasar dan uang. Pasar dapat diartikan sebagai tempat untuk para penjual. Kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan. Pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan. Fungsi pasar modal adalah untuk memfasilitasi para pelaku yang mempunyai surplus keuangan untuk menyalurkan dana investasi kepada mereka yang membutuhkan dana. Selanjutnya, produk pasar modal di Indonesia. Terdapat 5. Yang pertama, saham. Yang kedua, reksadana. Yang ketiga, surat berharga EFT. Yang keempat, saham derivatif. Dan yang terakhir, surat obligasi atau surat hutang. Sejarah pasar modal. Secara historis, sejarah pasar modal Indonesia sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak zaman kolonial Belanda. Menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Beberapa manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama, bagi investor. Manfaat dari pasar modal sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin investasi di aset keuangan. Yang kedua, bagi emiten atau perusahaan. Manfaat dari pasar modal antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang terakhir, bagi pemerintah dan masyarakat. Selain sebagai menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Fungsi dan peran pasar modal. Yang pertama, memfasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna memenuhi likuiditas. Yang ketiga, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga efek. Yang keempat, menyediakan sarana investasi pada sektor ekonomi tertentu oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga efek tersebut. Yang kelima, memfasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Pelaku industri pasar modal. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Terdapat 4 lembaga penunjang pasar modal yang wajib mendapatkan persetujuan, perizinan, atau pendaftaran dari OJK untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal. Keempat lembaga tersebut adalah Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Perusahaan Pemeringkat Efek. Pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah. Dalam perjalanannya, pasar pada syariah di dunia diawali dengan terbitnya peraturan Yordania melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1978 yang mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan mukarabah bond. Selanjutnya, pasar modal syariah juga tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, tetapi berkembang juga di negara-negara sekunder. Peran dari pasar modal syariah. Di dalam perekonomian nasional, pasar modal syariah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sumber pendanaan bagi negara untuk pelaksanaan program pemerintah berupa peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur melalui penerbitan efek syariah.
Yang ketiga, sarana investasi bagi investor. Saham syariah. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapat bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Sebagai konsekuensi, jika perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki. Karakteristik pemegang saham. Sebagai bukti kepemilikan, para pemegang saham memiliki 3 karakteristik yuridis. Pertama adalah limited risk, di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan. Peran saham sebagai sumber pendanaan dan sarana investasi. Saham sebagai produk pasar modal memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan maupun sebagai sarana investasi. Risiko saham. Yang pertama, capital loss. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, risiko tidak memperoleh dividen. Secara umum, perusahaan akan membagikan dividen pada saat memperoleh keuntungan. Yang ketiga, risiko likuidasi. Terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Penyeleksian saham syariah. Yang pertama, perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Contohnya saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dan PT Sofyan Hotel. Yang kedua, perusahaan yang menyatakan kegiatan hanya berdasarkan prinsip syariah namun memenuhi kriteria otoritas jasa keuangan sebagai saham syariah. Selanjutnya, mekanisme transaksi di pasar perdana. Mekanisme transaksi di pasar perdana secara umum dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor membeli pada saat dilakukan IPO. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, transaksi juga dapat terjadi di pasar sekunder. Pengertian sukuk. Sukuk dapat diartikan sebagai dokumen atau sertifikat. Dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, sukuk disebutkan telah menjadi instrumen keuangan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Marwan Al-Hakam di Salman dinasti Bani Umayyah. Reksadana syariah. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berbeda dengan saham dan suku yang merupakan efek atau surat berharga, reksadana adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Perbedaan reksadana dan reksadana syariah. Mekanisme kegiatan reksadana syariah serupa dengan reksadana konvensional. Perbedaannya terletak pada portofolio efek yang diinvestasikan. Pada reksadana konvensional, manajer investasi dapat menginvestasikan dana kelolaan pada efek konvensional dan syariah. Sementara itu, pada reksadana syariah, manajer investasi hanya dapat menginvestasikan dana kelolaan ke efek-efek syariah. Hal lain membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah adanya mekanisme cleansing atau pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal. Sekian rangkuman yang telah saya buat dari materi pasar modal di Indonesia. Thank you.